Pernah nggak lo mikir gimana rasanya lahir dengan rasa ingin tahu yang tak terbatas? Itu yang terjadi pada B.J. Habibie. Ia lahir di Parepare, Sulawesi Selatan. Tahun 1936 lahirlah bayi bernama Basharuddin Jusuf Habibie. Sejak kecil Habibie sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia punya rasa ingin tahu yang tinggi tentang teknologi, mekanika, dan matematika, buku eksperimen sederhana di rumah, atau mainan elektronik kecil jadi laboratoriumnya sendiri. Di sekolah Habibie nggak cuma belajar di kelas. Ia suka nanya, kenapa mesin bisa bekerja seperti ini? Bagaimana bentuk sayap pesawat mempengaruhi terbangnya? Pertanyaan-pertanyaan itu membentuk dasar pemikiran seorang ilmuwan masa depan. Ia kemudian melanjutkan sekolah di Bandung, menunjukkan prestasi menonjol di bidang teknik. Keahliannya di bidang matematika dan fisika sudah terlihat sejak dini, bahkan teman-temannya kagum dengan cara dia memahami konsep rumit dengan cepat. Lanjut part 2 saat B.J. Habibie melanjutkan pendidikan tinggi ke Jerman. B.J. Habibie melanjutkan pendidikan tinggi ke Jerman di Technische Hochschule Aachen. Di sanalah ia mendalami aeronautika, bidang yang akan jadi hidupnya. Ia terkenal sebagai mahasiswa dan peneliti yang gigih. Habibie mengembangkan teori crack, propagation bagaimana material, logam bisa retak akibat tekanan yang sangat penting untuk industri pesawat. Penelitiannya membuat ia cepat dikenal di dunia internasional. Dari sini juga Habibie mulai berkontribusi pada industri penerbangan Jerman. Ia membuktikan bahwa teknologi dan teori bisa disatukan untuk membuat pesawat lebih aman, lebih efisien dan siap menaklukkan langit. Gak cuma teori, Habibie juga punya prinsip praktis. Ilmu harus diterapkan. Ia ingin inovasi yang bisa menyentuh kehidupan nyata, LB pesawat yang terbang, tenaga kerja yang terampil, dan negara yang punya kemampuan teknologi tinggi. Lanjut part 3. Selain jadi ilmuwan, Habibie akhirnya masuk dunia pemerintahan. Di puncak karirnya, Habibie masuk ke dunia pemerintahan. Ia menjabat Menteri Riset dan Teknologi, hingga akhirnya dihadapkan pada tugas terberat dalam hidupnya, memimpin Indonesia di tengah badai krisis 1998. Saat itu, kondisi politik kacau, ekonomi hancur, dan nilai tukar rupiah anjlok sampai belasan ribu per dolar. Di tengah kekacauan ini, Habibie mengambil alih kemudi. Dengan pemikiran ilmiahnya yang brilian, ia tidak hanya fokus pada teknologi, tapi juga menerapkan reformasi yang vital untuk menyelamatkan negara. Berkat keberaniannya, ia berhasil menguatkan kembali rupiah dari titik terburuknya. Perlahan tapi pasti, nilai tukar mata uang kita naik drastis. Ia membuktikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi bukan hanya soal membuat pesawat, tapi juga soal membangun fondasi bangsa yang kuat. Meskipun masa jabatannya singkat, warisannya sangat besar, ia membuka jalan bagi demokrasi, inovasi, dan menempatkan ilmu pengetahuan sebagai dasar pembangunan nasional. Pesawat N2